Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Saat senggang di sela-sela Rakerwil PWI LS Provinsi Jawa Tengah, yang mana Kiai Khos dari Demak menyatakan ingin mengusut terkait siapa yang mengganti atau mencuri nisan Sunan Muria Raden Syahid, yang notabene masyhur sebagai putra Kanjeng Sunan Kalijogo, tapi dalam haulnya yang kemarin dulu September 2022 kalau tidak salah sudah berganti trah nasabnya menuju Usman Haji. Nah, inilah yang dipertanyakan oleh Kiai Khos Demak ini karena tidak sesuai dengan manuskrip yang ada, kekancingan dalam Demak yang notabene Raden Syahid atau Sunan Muria putra Raden Said Sunan Kalijaga. Tentunya ini harus perlu tabayun secara masif ditelusuri kebenarannya, karena siapa yang menyimpangkan nasab Sunan Muria dan dalang, atau siapa yang mengskenario Sunan Muria bukan putra Sunan Kalijaga tapi putra Usman Haji. Mari kita simak videonya berikut ini. Sekali lagi lah mohon maaf ingkang dirahmati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berita dan fakta-fakta video gambar nisannya diganti oleh entah siapa begitu, yang intinya bahwa indikasinya nisan Sunan Muria sudah tidak seperti aslinya, tidak seperti dulu. Nah, sepanjang penelitian dari pengurus PWI Jawa Tengah ataupun Kudus, sejauh ini perkembangannya seperti apa, Pak Kiai? Oke, terima kasih. Selama ini kami dari PWI Muria Raya sudah bergabung Kudus, Demak, dan Pati. Karena Sunan Muria itu bukan hanya milik orang Kudus, itu sudah menjadi milik umat Islam se-Indonesia bahkan sedunia. Dan mengakui dari kalau masalah pergantian nisan yang panjenengan tanyakan kepada saya, PW ini baru investigasi. Kita sudah punya tim investigasi dari pakar-pakar hukum kami yang sudah kami siapkan, dan juga dari kepolisian juga sudah menawarkan kepada kami selaku pengurus PWI nanti akan diajak bareng bedah, istilahnya meneliti itu dari pengurus Muria, makam Sunan Muria, dan juga dari cagar budaya ataupun yang membidangi itu dengan PWI. Nanti kita akan buka bersama datanya, karena kami juga menghendaki bahwa Kudus ini akan kita buat kondusif. Walaupun ada gejolak seperti ini, memang ini sebenarnya ya sudah luar biasa karena menyangkut dengan cagar budaya yang asli, makamnya sudah diganti keramik semua, patok atau maesan atau tenger ya katakannya itu juga sudah diganti namanya, dan itu kita sendiri belum bisa melihat fakta yang asli, maka perlu diadakan investigasi dari tim nanti untuk ketemu sama pengurusnya. Nah, ini yang sekarang kita tindak lanjuti dari PWI Kudus, Pati, dan Demak. Muria Raya, ya? Muria Raya ini sudah kumpul bersama, sudah sepakat untuk meluruskan sejarah yang asli, karena ini sudah terbukti bahwa ada pergantian itu, walaupun saya tidak melihat secara langsung ya, tapi dari isi pengajian pada waktu hall Sunan Muria, mungkin panjenengan semua sudah mendengarkan ya,
hasil pidatonya itu bahwa menerangkan sejak tahun 2002 sudah diganti, dan 2013 atau berapa itu sudah diperbarui lagi sampai 2022 ya, diseminarkan menurut beliau dengan akademisi. Nah ini yang saya pertanyakan, akademisi ini bidangnya apa tidak? Nah ini kemudian pengurus Muria ini paham apa tidak dengan silsilah Sunan Muria yang asli? Kalau sepengetahuan kami sejak kami belajar di sekolahan ibtidaiyah, ya diterangkan bahwa Sunan Muria itu adalah putra dari Sunan Kalijaga. Itu bukan dari Usman Haji. Nah ini yang perlu ditanyakan, apakah pengurus Muria ini tidak memahami itu, ataukah cagar budaya tidak mencatat itu? Makanya kita nanti akan investigasi. Kalau memang itu betul-betul bukti dan faktanya nyata, maka harus kita kembalikan ke aslinya. Ini yang kita harapkan dari PWI LS Kudus menghendaki itu. Kita tapi tidak mau terus nanti wah geruda-geruduk mau nuntut ini nuntut ini, enggak. Kita ajak bicara baik-baik. Kalau memang mengikuti alurnya, ya kita mohon maaf kami kesalahan, ayo kita kembalikan lagi ke aslinya, monggo. Tapi kalau bersikeras kita tidak mau ini, ya kita buka bareng nanti fakta sejarahnya bagaimana. Nah, sejarah ini akan bicara dari manuskrip yang ada itu, nanti akan kita buka bareng. Ini kalau bilang ngotot ya kita pakai jalur hukum. Ya sudah gitu aja kan, kita negara hukum, bahwa barang siapa yang merubah fakta sejarah cagar budaya itu ada pasalnya, ada pidananya, minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun kan gitu. Nah ini ya kita. Jadi itu yang bertanggung jawab tentang kompleks Sunan Muria itu di sana siapa ya? Lembaganya yayasan? Yayasan. Dan yayasan itu kan juga dimonitor atau dibantu, dicatat oleh cagar budaya itu. Pernah berusaha menemui pihak pengurus yayasan tersebut belum ya? Sudah ada tim investigasi tapi belum sampai ke sana, baru mencari data-data dulu. Nah, kita berjalan itu tidak ngawur ya, tidak gegabah. Masalah ini kan masalah sejarah yang perlu dibuktikan juga dengan catatan sejarah yang ada. Kalau ke cagar budaya juga sudah pernah belum? Belum, tapi kita sudah koordinasi dengan Polres, dengan intelnya, sering kita ketemu, bicara bersama nanti bagaimana. Beliau juga dari pemerintahan itu tidak mau nanti akan terjadi gejolak. Kita jaga kondusivitas masyarakat kita. Ya. Kalau masih sendiri mungkin? Nah kita belum pernah, karena ini PJ sebenarnya lagi habis. Nanti kalau bupati baru, yang baru itu baru kita, karena ini kan nggak waktu pendek Pak, ini kan butuh waktu panjang, betul loh. Dan kita tidak mau gegabah, kita mau merangkul semua. Situ nih Ustadz sing YouTube nih yang mengatakan pada acara hall. Iya, nah itu kan di antaranya sudah tertulis ya, dan Usman Haji. Itu kan secara jelas dia mengatakan silsilah itu didapat dari Habib Lutfi Pekalongan gitu. Mungkin perlu juga itu ditanya ke siapa tadi Ustadz Amin Yasin, Amin Ustadz Amin LC ya. Apakah dia memang betul yang dia ceritakan, jangan-jangan dia hoak juga? Ya itu nanti yang perlu kita tanyakan juga, termasuk beliau nanti sebagai sumber untuk melengkapi data-data kita. Kalau beliau sudah yakin tahu itu punya bukunya, monggo kita buka bareng, kita teliti bukunya itu kebenarannya di mana, sampai di mana kebenaran. Jangan-jangan ini nanti ada buku yang dicangkok itu kan kita nggak ngerti juga, karena itu kan buku yang sudah disusun itu kan menjadi kepercayaan warga Muria termasuk warga Kudus, sehingga mengikuti jejaknya Habib Lutfi. Kan beliau menyatakan bahwa Habib Lutfi itu pegang
anu sendiri ya, nulis di papan. Ya. Nah, itu tahun 80 sehingga beliau menyempatkan waktu untuk hadir dalam seminar itu. Yang pokoknya yang mentasih terakhir lah. Ya. Ya. Saya juga kaget waktu ada YouTube pidato. Makanya kalau saya itu orang yang tidak percayaan dengan YouTube itu, harus tabayun. Okay. Maka saya nanti akan perlu tabayun dengan kiainya itu yang menyampaikan pada saat Itu orang muda sendiri ya. ya di sebelah timurnya Muria, desa Jakpan kah mana itu. Berarti dapat mudah dijangkau kalau gitu. Ya, Bukan orang luar ya. dan beliau sebagai kepala di TPS Alia. Ya, maturun atas segala penjelasannya, saya kira clear. Intinya akan mencari atau menginvestigasi data-data tersebut. Seandainya nanti kok sulit, apa boleh buat jalur hukum. Ya. Karena itu cagar budaya. Ya, karena ada aturannya, ada undang-undangnya kok semua itu. Yang masuk di dalam cagar budaya sudah jelas itu. Itu cagar budaya nasional kalau nggak salah. Nasional, bukan boleh hanya orang Kudus, orang Muria. Oke. Kan. Jadi siapapun bisa, jenengan sendiri bisa menanyakan itu dan bisa menggugat. Kalau memang betul-betul tahu persis kesalahannya ada di mana. Ini yang penting kan di situ. Kita harus tahu. Son, atas penjelasannya maturun, kita doakan mudah-mudahan cepat terungkap semuanya tentang misteri makom atau Nisan Sunan Muria. Terima kasih Pak Kiai Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.